Gairah liar ayah mertua, bab 17. Semenjak suamiku menjadi manajer di perusahaan tempatnya bekerja, tiba-tiba saja aku merasa harus memulai membuka lembaran yang baru. Meski dulu masa laluku kelam dan penuh kenangan buruk, aku berusaha untuk memulai kehidupan yang baru. Aku tetapkan dalam hatiku aku ingin berubah. Aku ingin hidupku terarah dan lebih bermakna. Aku sudah melupakan kejadian masa laluku yang penuh kesalahan. Aku juga sudah memaafkan kesalahan suamiku. Sekarang aku sudah sadar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Aku mencoba untuk tidak lagi bersentuhan lagi dengan dosa. Walaupun bukan dosa YG disengaja, tapi semacam kehilafan atau ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama pada diriku. Aku hanya mencoba merubah diriku menjadi lebih baik. Aku sangat tahu bahwa diriku sangat jauh dari kata sempurna. Namun tidak ada salahnya jika aku mencoba untuk terus memperbaiki semua kesalahanku. Aku dan suamiku kini sudah bisa membeli sebuah rumah di komplek perumahan. Komplek perumahan kami tergolong kompleks yang masih baru. Letaknya tidak begitu jauh dari tempat suamiku bekerja. Tetanggaku namanya Ibu Lisa berumur 25 tahun. Dan suaminya Bapak Rian berumur 26 tahun. Mereka berdua mengontrak di salah satu rumah di dekat rumahku. Ibu Lisa bekerja sebagai karyawati di tempat suamiku bekerja. Sedangkan Bapak Rian bekerja sebagai jasa transportasi online. Ibu Lisa orangnya cantik mungil. Rambutnya panjang hitam terurai. Orangnya baik dan enak diajak ngobrol. Sudah hampir 1 minggu kami menempati rumah baru kami. Aku senang sekali bisa memiliki rumah sendiri. Setelah sekian lama aku idam-idamkan bersama suamiku. Akhirnya keinginan kami untuk memiliki rumah terwujud juga. Saat itu pukul 20 malam, aku dan suamiku sedang bersantai di ruang tamu. Bagaimana betah di sini, Dik? Tanya suamiku kepadaku. Kalau rumah sendiri ya betah, Mas? Jawabku dengan senyum sumringah. Ica bagaimana? Kata suamiku melihat ke arah Ica yang ada di gendonganku. Kalau Ica asal ada mama sama papanya di mana saja betah. Mas? Ujarku kepada suamiku. Ya syukurlah kalau begitu. Ini rumah buat kamu dan Ica. Ucap suamiku sembari membelai rambut Ica yang saat itu sedang tertidur. Terima kasih ya, Mas. Ucapku sembari tersenyum melihat ke arah suamiku. Iya sayang, kata suamiku lalu dia menciumku dan Ica. Kehidupanku terasa sempurna, karena aku sudah memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia. Memiliki rumah sendiri, dan suamiku juga sudah membeli mobil untuk keperluan dia ke kantor, dan untuk keperluan pulang ke kampung halaman kami. Sampai keesokan harinya, kebahagiaan yang aku rasakan sedikit terusik, dengan kejadian yang membuatku sedikit emosi dan naik darah. Saat suamiku berangkat kerja, aku melihat Ibu Lisa tetanggaku masuk ke dalam mobil suamiku. Darahku yang sudah mendidih karena melihat kejadian tersebut langsung menelepon suamiku. Halo, Dik. Mas, kamu sama Bu Lisa? Iya, Bu Lisa tidak ada tumpangan. Katanya suaminya tidak mau mengantarkan. Daripada dia telat, ya aku ajak sekalian. Jangan marah ya. Oh iya sudah, Mas. Aku harus bicara dengan suamiku setelah dia pulang kerja nanti. Aku khawatir suamiku akan mengulangi kesalahannya saat menjalin hubungan terlarang dengan adikku sendiri. Pada malam harinya, saat aku dan suamiku sedang menonton televisi, aku berbicara kepada suamiku. Mas, kamu kenapa tadi ngajak Ibu Lisa? Tanyaku kepada suamiku. Kenapa tanya itu lagi, Dik? Aku lihat Bu Lisa jalan, aku ajak sekalian, daripada dia telat, kata suamiku mencoba menjelaskan kepadaku. Tapi kamu nggak punya hubungan kan sama Bu Lisa? Tanyaku melihat ke arah suamiku yang sedang serius menonton acara televisi. Aduh, Dik, pertanyaan kamu nggak masuk akal. Bu Lisa sudah punya suami. Nggak mungkinlah aku punya hubungan sama dia, kata suamiku melihat ke arahku. Oh kalau nggak punya suami kamu mau ya, Mas? Tanyaku lagi. Aku kan sudah janji nggak mau selingkuh lagi, kata suamiku. Awas ya, Mas.
Kamu melakukan kesalahan lagi, tidak ada maaf untukmu. Walaupun sekarang kamu punya segalanya. Aku nggak peduli, ujarku kepada suamiku. Iya, Dik. Aku janji, kata suamiku dengan yakin. Keesokan harinya. Sebelum suamiku berangkat kerja, aku bertemu dengan Bu Lisa di tukang sayur yang rutin datang setiap pagi ke komplek kami. Saat itu aku dan Bu Lisa lagi berbelanja. Bu Lisa, panggilku kepada Lisa. Iya, Bu Tuti, jawab Lisa. Nggak kerja, Bu? Tanyaku kepada Bu Lisa. Iya sebentar lagi Bu, masih mau masak untuk suami, ujar Bu Lisa. Bu Lisa kemarin ikut suami saya ya? Tanyaku kepada Bu Lisa yang sedang sibuk memilih sayuran. Oh iya. Kebetulan kemarin suami saya tidak bisa mengantar saya. Untung ada suami Bu Tuti yang ngajak saya. Jadi saya tidak telat masuk kerja. Maaf ya, Bu, kata Bu Lisa meminta maaf kepadaku. Iya nggak apa-apa Bu, jawabku. Bu Tuti nggak marah kan? Tanya Bu Lisa melihat ke arahku. Oh nggak kok, saya nggak marah, kataku dengan tenang. Kemarin lagi ada masalah dengan suami saya. Biasalah. Suami saya suka ngambek seperti anak kecil. Ujar Bu Lisa sembari tersenyum kepadaku. Mungkin masakan ibu kurang enak? Candaku kepada Bu Lisa. Bu Tuti ada-ada saja. Kata Bu Lisa sembari tertawa. Setelah selesai belanja, aku pulang ke rumah untuk menyiapkan sarapan untuk suamiku. Sesampainya di rumah. Mas, tadi aku ketemu sama Bu Lisa. Ujarku kepada suamiku sembari aku menyiapkan sarapan. Di mana? Di? Tanya suamiku. Di tukang sayur? Jawabku. Bicara masalah yang kemarin ya? Tanya suamiku. Iya, Mas. Katanya lagi ada masalah sama suaminya. Ternyata Ibu Lisa orangnya enak diajak ngobrol. Kataku kepada suamiku. Iya orangnya memang supel. Ujar suamiku. Iya Bu Lisa muda akrab. Sama ibu-ibu yang lain juga begitu, ucapku. Apa masih cemburu sama dia? Tanya suamiku. Enggak, Mas. Dia sayang sekali sama suaminya. Ujarku kepada suamiku. Makanya kamu jangan punya pikiran aku selingkuh sama Bu Lisa. Kata suamiku seraya menyantap sarapan yang aku hidangkan. Iya, Mas, ucapku kepada suamiku. Aku berangkat ya. Dik, kata suamiku sembari mencium Ica yang ada di gendonganku. Iya, Mas. Ucapku kemudian mencium tangan suamiku dengan lembut. Setelah suamiku berangkat kerja. Waktu itu Ica sedang tidur di kamar. Aku yang lagi mencuci piring mendengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Iya tunggu, ucapku berjalan ke arah pintu rumah. Betapa kagetnya aku. Setelah pintu dibuka ternyata yang berdiri di depan pintu adalah ayah mertuaku. Betapa kagetnya aku, yang berdiri di depan pintu rumahku adalah ayah mertuaku. Bagaimana kabarmu? Tanya ayah seraya memandangku. Baik, yah, jawabku lirih. Ayah kangen sama Ica. Di mana Ica? Kata ayah menanyakan Ica. Ica tidur di kamar, yah. Jawabku. Ayah sama siapa? Tanyaku kepada ayah. Sendiri, boleh ayah masuk? Tanya beliau sembari melihat ke arahku. Boleh, ya. Ucapku sambil menganggukkan kepalaku. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian ayah mencari keberadaan Ica di dalam kamar. Sugeng kerja? Tanya ayah sembari berjalan ke arah kamarku. Iya, yah, jawabku. Ayah mertuaku masuk ke dalam kamar dan menghampiri Ica yang sedang tidur. Kemudian duduk di pinggiran ranjang. Ica sudah besar ya, makin cantik, kata ayah sembari memandangi Ica yang sedang tidur. Kemudian ayah mengelus pipinya. Ia sudah umur 2 tahun. Ucapku berdiri memperhatikan ayah di depan pintu kamarku. Kemudian ayah beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamarku. Sugeng sudah sukses ya. Sudah bisa membeli rumah sebesar ini, kata ayah sembari melihat-lihat rumahku. Kemudian ayah duduk di ruang tamu. Aku yang memperhatikan ayah,
kemudian menghampirinya. "Ayah mau minum kopi?" tanyaku kepada beliau. "Iya boleh," jawab ayah mertuaku. Aku pun pergi ke dapur untuk membuatkan segelas kopi untuk ayah mertuaku. Selesai membuat kopi, aku pun menghidangkannya untuk ayah yang sedang duduk di ruang tamu. "Terima kasih ya," kata ayah sembari melihat ke arahku yang sedang menghidangkan kopi. "Iya, yah," ucapku. "Duduk sini," kata ayah menyuruhku duduk di dekatnya. "Tuti masih ada kerjaan?" "Yah," ucapku. "Sebentar saja," kata ayah mertuaku. Aku pun menuruti permintaannya. "Ayah mau tanya sama kamu," ucap ayah sembari memandangiku. "Tanya apa?" "Apa kamu masih marah sama ayah?" tanya ayah sembari memandangku. "Tuti sudah melupakan semuanya." "Yah, jangan diingat-ingat lagi. Tuti sudah nyaman sekarang," ucapku kepada ayah mertuaku. "Semudah itukah kamu melupakan semuanya? Setelah bertahun-tahun kita lalui bersama," ujar ayah mertuaku, mencoba mengingatkanku tentang masa lalu saat aku bersama ayah mertuaku. "Tuti sudah melupakan semuanya. Tolong jangan diungkit-ungkit lagi ya," ucapku kepada ayah mertuaku. "Yang sedang tidur di kamar itu buah cinta kita," kata ayah sembari memandangku. "Ayah dengan dokter Indah bagaimana?" "Ayah dengan dokter Indah tidak ada hubungan apa-apa. Hanya rekan bisnis saja. Sama-sama pecinta bunga," ujar ayah kepadaku. Kemudian ayah berpindah tempat duduk di dekatku. Aku pun sedikit menjauh dari ayah mertuaku. "Kalau kamu masih ragu, kamu sekarang telepon dokter Indah," ucap ayah mertuaku. "Tolong, yah. Tuti sudah melupakan semuanya. Jangan buat Tuti kembali ke masa lalu," ucapku. "Kamu jangan lupakan kalau Ica itu anak ayah," ujar ayah yang semakin mendekat ke arahku. "Tuti sudah menganggap Ica anak Mas Sugeng." "Yah," ucapku dengan tegas. "Beri ayah kesempatan. Ayah akan buktikan kalau ayah sayang sama kamu," ujar ayah yang semakin mendekatiku. "Ayah mau apa? Kalau ayah berbuat macam-macam Tuti mau teriak." "Yah," ucapku mengancam ayah mertuaku. "Ayah sayang sama kamu," ucap ayah sembari menatapku. "Ayah!" teriakku kepada ayah mertuaku. Tapi ayah tidak memperdulikan teriakanku. Dia terus ingin memelukku. Tidak berselang lama, pintu rumahku terbuka. Aku lupa tidak mengunci pintu rumahku. Ternyata yang membuka pintu adalah suamiku, Mas Sugeng. Seketika ayah menjauh dariku. "Ayah," kata Mas Sugeng menyapa ayah. "Sudah pulang, geng?" tanya ayah dengan tenang kepada Mas Sugeng. "Belum ya, nanti balik ke kantor ada berkas yang ketinggalan." "Ibu nggak ikut ya?" tanya Mas Sugeng sembari duduk di dekat ayah. "Ibumu sibuk dengan tokonya. Minggu depan mungkin ayah ajak ke sini," jawab ayah. Kemudian aku beranjak dari tempat dudukku. "Mau minum teh, Mas?" tanyaku kepada suamiku. "Nggak usah, Dik. Aku hanya sebentar," jawab suamiku. Kemudian aku pergi ke kamar, meninggalkan Mas Sugeng dan ayah yang sedang mengobrol di ruang tamu. Entah suamiku tahu atau tidak apa yang dilakukan ayah terhadapku di kursi ruang tamu. Tidak berselang lama, saat aku tiduran di kamar bersama Ica, Mas Sugeng menghampiriku. "Dik, aku berangkat ke kantor lagi," ucap suamiku. "Iya, Mas," jawabku sembari beranjak dari tempat tidurku, untuk mengantar suamiku sampai depan rumah. Kemudian aku mencium tangan suamiku dengan lembut. "Hati-hati, Mas," ucapku. "Iya, Dik," jawab suamiku sembari masuk ke dalam mobilnya. Setelah suamiku berangkat, aku lihat ayah mertuaku sedang menikmati secangkir kopi di ruang tamu. Sambil minum kopi, ayah memperhatikan aku yang berjalan menuju ke kamarku. "Ica sudah bangun?" tanya ayah kepadaku. "Sudah, yah," jawabku. Mendengar jawabanku, ayah beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. "Aduh, cucu kakek sudah bangun," kata ayah sembari menghampiri Ica di atas tempat tidur. "Tuti tinggal dulu ya." "Yah," ucapku kepada ayah yang bermain dengan Ica.
Iya, kata ayah sambil melihat ke arahku. Aku pun beristirahat di kamar belakang meninggalkan Ica dan ayah di dalam kamarku. Entah berapa lama aku tertidur. Aku seperti dibuai oleh hembusan angin semilir yang menerpa bagian-bagian di leher dan tubuhku. Aku pun menggeliat merasakannya. Kemudian aku tersadar dari tidurku. Aku segera terbangun dan membuka mataku lebar-lebar. Ternyata ayah mertuaku sudah berada di sampingku. Ayah! Teriakku kaget melihatnya berada di sampingku. Ayah, Ica di mana? Tanyaku menanyakan keberadaan anakku. Di kamar? Nak? Jawab ayah mertuaku sambil tersenyum menggoda ke arahku. Ayah mau apa? Tanyaku dengan wajah khawatir. Ayah terus mendesakku. Sampai pada akhirnya terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Ayah, Mas Sugeng datang? Ucapku sambil mendorong tubuh ayah mertuaku. Ketukan pintu rumahku terus terdengar. Mendengar ketukan pintu rumahku, ayah bergegas keluar kamar, kemudian duduk di ruang tamu. Aku pun merapikan baju dasterku dan segera membuka pintu rumahku. Setelah pintu dibuka ternyata Ibu Lisa tetanggaku yang juga karyawati di perusahaan suamiku. Bu Lisa, kataku melihat Bu Lisa berdiri di depan pintu rumahku. Bu Tuti, saya mau menyampaikan pesan dari Pak Sugeng. Katanya Pak Sugeng pulangnya agak telat, kata Ibu Lisa kepadaku. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Ucapku kepada Bu Lisa. Sama-sama, saya pamit pulang dulu Bu. Ujar Bu Lisa kemudian berlalu pergi dari rumahku. Setelah Bu Lisa pergi aku pun masuk ke dalam rumah. Kemudian menuju ke kamarku, tanpa memperdulikan ayah mertuaku yang duduk di ruang tamu. Setelah aku di dalam kamar, aku kaget karena tiba-tiba ayah mertuaku mengikutiku. Ayah. Aku tersentak sembari menoleh ke arah ayah mertuaku yang sudah berada di belakangku. Beliau mencoba memelukku. Namun aku dorong tubuh ayah mertuaku supaya menjauh dariku. Ayah, tolong jangan lakukan ini lagi, pintaku mengiba. Namun ayah mertuaku tidak memperdulikan, dan terus mendesakku sampai aku terjatuh ke atas ranjang. Ayah mertuaku sudah benar-benar dikuasai oleh hasratnya. Bahkan beliau tidak memperdulikan Ica yang sedang tertidur pulas di atas tempat tidur. Aku pun tidak bisa menahan kekuatannya. Ayah kini di atasku sembari terus mencumbuiku. Saat ayah akan melakukannya, tiba-tiba terdengar suara suamiku dari dalam rumah. Aku ingat saat ada Bu Lisa pulang aku tidak mengunci pintu rumahku. Dik. Suara Mas Sugeng semakin mendekat ke kamarku. Seketika ayah mertuaku beranjak dari ranjang dan berdiri di samping tempat tidur, aku pun berpura-pura tidur bersama Ica. Dik, suamiku memanggil dan berdiri di depan pintu kamarku. Istrimu tidur, geng? Jawab ayah yang berdiri di samping tempat tidurku. Ayah kenapa di sini? Tanya suamiku kepada ayah. Ayah lagi lihat Ica tidur, jawab ayah mertuaku dengan tenang. Mendengar jawaban ayah, kemudian suamiku masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Ayah kapan pulang? Tanya suamiku melihat ke arah ayah yang duduk di sofa. Besok pulang? Jawab ayah melihat ke arahku yang duduk di bawah sofa bersama Ica. Kalau mau kesini lagi ajak ibu, Tuti kangen. Ucapku meminta ayah untuk mengajak ibu mertuaku. Oh iya, nak, ucap ayah. Hingga beberapa saat kami mengobrol di ruang televisi, tidak terasa jam menunjukkan pukul 21 malam. Sana ajak Ica tidur, pinta suamiku yang melihat Ica sudah mengantuk. Iya mas, ucapku. Aku pun menggendong Ica masuk ke dalam kamarku, meninggalkan suami dan ayah mertuaku yang sedang menonton televisi. Saat sampai di dalam kamar, aku rebahkan Ica di atas ranjang. Benar saja beberapa menit di atas tempat tidur, Ica sudah tertidur dengan pulas. Aku pun merebahkan tubuhku di sampingnya. Saat aku mencoba memejamkan mataku, tiba-tiba aku merasakan ada yang menyentuh kaki dengan lembut. Seketika aku terperanjat dari tidurku. Hampir saja aku menjerit begitu melihat yang menyentuhku adalah Mas Sugeng suamiku. Dik, aku tidur di ruang TV sama ayah ya.
kata suamiku dengan suara pelan supaya Ica tidak terbangun. Iya, Mas, ucapku. Setelah suamiku keluar dari kamarku, aku pun melanjutkan tidurku. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku merasakan ada yang membelai rambut dan pipiku. Katanya mau tidur di ruang TV. Mas, ucapku dengan mata masih tertutup karena menahan kantuk. Nak Tuti, suara terdengar di dekat telingaku. Dan ternyata itu adalah ayah mertuaku. Aku terkejut dan segera bangun. Ayah mertuaku sudah duduk di sampingku. Aku lihat ayah memandangku dengan lembut. Kemudian ayah meletakkan telunjuknya di bibirku. Ayah mertuaku memintaku untuk tidak bersuara. Jangan berisik nanti suamimu bangun, kata ayah mertuaku. Ayah, teriakku dengan lantang. Teriakanku cukup keras, sehingga membuat ayah mertuaku panik dan menghentikan perlakuannya terhadapku. Mendengar teriakanku, suamiku masuk ke dalam kamar. Bersambung.